Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Perkenalkan, saya Freddy, founder distributor dari Infini. Melalui media ini, saya akan memandu Anda untuk memahami berbagai hal tentang Infini. Saudara, sebelum kita memulai, saya ingin mengajak Anda untuk sedikit berinteraksi. Bila mana Anda diperbolehkan untuk memilih salah satu dari kategori berikut ini, kira-kira kategori mana yang akan Anda pilih untuk menjadi sebuah prioritas dalam hidup Anda? Yang pertama adalah kekuatan, atau Anda memilih kekayaan, kecantikan, atau Anda memilih kepintaran, kekuasaan, atau mungkin Anda memilih kesehatan. Saudara, dari berbagai macam sumber dan berbagai macam survei, dikatakan dari semua kategori yang tadi Anda lihat, rata-rata persentase yang tertinggi dari setiap orang akan memilih kesehatan. Dan saya yakin Anda juga setuju dengan saya, karena dengan adanya kesehatan, maka kita dapat meraih segala hal yang ingin kita dapatkan. Banyak orang yang tanpa disadari menukarkan kesehatannya untuk mencari kekayaan di masa muda. Namun, ketika kehilangan kesehatan di hari tua, mereka rela menukarkan seluruh kekayaan yang ditabung di masa muda untuk mengembalikan kesehatannya. Berkaitan dengan kesehatan, dari berbagai sumber disimpulkan bahwa 10% manusia di dunia ini dalam kondisi yang sangat sehat. Mereka mempunyai tubuh yang sangat fit sekali. 20% manusia di dunia dalam kondisi sakit dan butuh perawatan. 70% manusia di dunia dalam kondisi sub-sehat. Apa yang dimaksud dengan sub-sehat? Sub-sehat artinya adalah terlihat sehat, namun tidak benar-benar mengetahui kondisi tubuh yang sesungguhnya. Dalam artian, mereka juga tidak benar-benar mengetahui bagaimana kondisi kesehatan mereka, apakah betul-betul sangat sehat sekali, ataukah mereka mempunyai penyakit namun terlihat sehat. Pertanyaan saya adalah, termasuk dalam kategori manakah Anda? Sehat, sakit, atau sub-sehat? Karena persentase yang tertinggi adalah 70% manusia di dunia sub-sehat, maka penting sekali bagi kita untuk mengetahui dari mana asal-usulnya sebuah penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Pertama-tama, kita akan membicarakan tentang pencemaran lingkungan hidup seperti makanan, air, udara, obat-obatan, bahan kimia, dan lain-lain. Kemudian ditambah lagi pencemaran di dalam tubuh dengan racun yang bersifat asam, lemak dalam darah, uric acid, dan tersumbatnya saluran darah. Kemudian sel-sel di dalam tubuh tidak mendapatkan gizi yang seimbang sehingga tidak mampu bereproduksi dan mati, menyebabkan infeksi, bengkak, luka, dan bernanah. Tentu saja ilmu kedokteran juga mengalami kemajuan yang luar biasa. Namun, ada yang selalu menjadi permasalahan kita, yaitu evolusi penyakit yang ikut semakin berkembang pula. Penyakit-penyakit yang tidak mudah diatasi seperti diabetes, stroke, asam urat, penyakit jantung, hipertensi, kanker, osteoporosis, tingginya kolesterol, dan lain-lain, tentu saja menjadi penyebab utama menjadikan hidup kita begitu tidak nyaman. Mari kita buat lebih sederhana. Ada sebuah pepatah yang mengatakan penyakit masuk melalui mulut. Tentu saja, sesuatu yang masuk melalui mulut adalah berupa makanan. Kenapa bisa terjadi penyakit di dalam tubuh kita melalui makanan? Karena rata-rata hampir semua makanan yang kita makan bersifat asam. Dalam pola hidup umum, makanan yang bersifat asam masuk ke dalam tubuh kita, sehingga tubuh akan meminjam kalsium pada tulang dan gigi untuk menetralisir asam. Karena 99% kalsium terdapat pada tulang dan gigi, 1% terdapat pada darah. Tubuh yang selalu meminjam kalsium dari tulang dan gigi selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, mengakibatkan tulang dan gigi kekurangan kalsium dalam jumlah besar. Pada akhirnya, tulang akan menjadi keropos dan sumsum tulang belakang tidak berfungsi dengan baik, sehingga mengakibatkan produksi sel darah baru menurun. Ketika kualitas sel darah menurun,
dikarenakan oleh radikal bebas mengakibatkan terjadinya miom, kista, tumor, dan kanker. Akibat dari sel darah yang mengandung lemak jahat berlebihan akan mengakibatkan kolesterol, trigliserid, penyakit jantung, dan stroke. Akibat dari sel darah yang mengandung gula berlebihan akan mengakibatkan terjadinya penyakit diabetes dan komplikasi, sehingga kondisi kesehatan tubuh akan terus menurun. Baiklah saudara, sekarang kita sudah mengetahui begitu berbahayanya zat asam bagi kondisi kesehatan kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus mencari solusi. Saya punya solusinya untuk Anda. Invinikal adalah solusinya. Invinikal terbuat dari kulit kerang mutiara dari laguna yang kaya akan sumber nutrisi serta ion kalsium yang bersifat sangat basa atau alkali, sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh tanpa melalui proses pencernaan. Inilah yang membuat Invinikal berbeda dengan kalsium pada umumnya yang kita kenal sebagai kalsium laktat, kalsium karbonat, dan kalsium sulfat. Zat ini bersifat asam, serta kita tidak bisa menyeimbangkan zat asam racun dalam tubuh manusia. Dan jika dikonsumsi secara berlebihan akan menyebabkan aliran darah tersumbat serta mengakibatkan batu ginjal. Kalsium pada umumnya adalah kebanyakan kalsium campuran, dan saat pemakaian harus disertai dengan vitamin D atau asam sitrat agar diserap tubuh. Tetapi cara ini, kalsium yang diserap di dalam tubuh hanya sebagian kecil saja. Invinikal dapat mengatasi gejala membatu karena kalsium yang terkandung di dalamnya adalah kalsium yang bersifat ion. Makanan yang menyebabkan darah bersifat asam tidak dapat kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya kita sangat membutuhkan Invinikal. Dengan mengkonsumsi Invinikal yang bersifat basa atau alkali, maka tubuh tidak perlu lagi meminjam kalsium dari tulang dan gigi untuk menetralisir makanan yang menyebabkan darah bersifat asam. Bahkan, Invinikal membantu meningkatkan fungsi tulang dan gigi. Kemudian, Invinikal memelihara sumsum tulang belakang agar dapat memproduksi sel darah baru dengan baik. Ketika kondisi seperti ini berjalan setiap hari, maka tubuh kita pun akan senantiasa sehat. Saudara, ada 3 hal yang menjadi keunikan daripada Invinikal. Yang pertama adalah Invinikal dapat membantu Anda mengetahui kondisi kesehatan di dalam tubuh Anda melalui rasa yang ditimbulkan di dalam lidah. Contohnya, ketika kita mengkonsumsi Invinikal dan kita merasakan sangat pahit, itu artinya ada gangguan atau ada kinerja di dalam liver dan empedu yang kurang maksimal. Kemudian ketika kita mengkonsumsi Invinikal, kita merasa sepat atau seperti kita makan salak. Nah, itu artinya ada gangguan atau kinerja yang tidak sempurna di dalam pencernaan kita. Kemudian ketika kita mengkonsumsi Invinikal dan kemudian kita merasa rasanya sangat amis atau bau pesing, itu artinya ada 3 kondisi. Yang pertama adalah syaraf otak kita sangat lelah. Itu bisa diakibatkan karena kita kurang tidur, atau kita tidur terlalu larut malam, atau kualitas tidur kita yang buruk. Mungkin juga bisa terjadi karena kita terlalu banyak bekerja menggunakan pikiran kita. Kemungkinan yang kedua adalah kinerja hormon di dalam tubuh kita juga tidak stabil. Dan kemungkinan yang ketiga adalah dalam satu hari kita kurang meminum air putih, dan biasanya kita meminum air putih tidak lebih dari 3 liter. Dan kemudian saudara, ketika kita mengkonsumsi Invinikal dan kita merasa asam seperti asam jeruk atau kecut, itu artinya ada gangguan di saluran pembuluh darah. Jadi bisa jadi itu adalah penyumbatan pembuluh darah menuju ke jantung. Ada lagi, ketika kita mengkonsumsi Invinikal dan kita merasa bau yang tidak nyaman, itu artinya kita mempunyai gangguan di saluran pernafasan berupa alergi, radang paru-paru, dan juga mempunyai kemungkinan TBC. Ketika kita mengkonsumsi Invinikal dan kita merasa pedas,
sedikit seperti rasa pedasnya cabai, itu artinya ada gangguan pada pegalinu, otot, dan tulang. Kemudian saudara, ketika kita mengkonsumsi Invinikal dan kita merasa rasanya asin, itu artinya ada gangguan pada saluran kencing atau kandung kemih. Bagaimana ketika kita mengkonsumsi Invinikal dan rasanya adalah tawar atau hambar? Saudara, ketika Anda mengkonsumsi Invinikal dan Anda merasa tawar atau hambar, saya ucapkan selamat kepada Anda. Karena hari itu kondisi tubuh Anda adalah kondisi tubuh yang normal atau sehat. Jadi, seberapa tawar Invinikal yang dapat Anda rasakan? Silakan mencoba. Keunikan yang kedua adalah setelah Invinikal dicampurkan dengan air mineral 600 ml, akan terlihat seperti seolah-olah ada butiran salju. Saudara, itu bukanlah endapan, tetapi itu adalah hasil ikatan mineral yang diikat oleh Invinikal sehingga tampak sedemikian rupa. Nah, saudara, semakin banyak butiran salju yang terlihat, itu menandakan bahwa kualitas air mengandung mineral yang sangat banyak sekali. Nah, kalau seandainya Invinikal kita campurkan dengan air yang bersifat RO atau reverse osmosis, maka kita tidak akan melihat adanya butiran-butiran salju tersebut. Maka saudara, dari sini pun kita dapat melihat bagaimana kualitas air dan berapa banyak mineral yang terkandung di dalamnya melalui Invinikal. Keunikan yang ketiga adalah Invinikal tidak ada efek samping. Namun, Invinikal mempunyai reaksi awal. Saudara, ketika kita mengkonsumsi Invinikal akan terjadi proses detoksifikasi atau proses membuang racun. Jadi proses ini mungkin kita dapat merasa sedikit pusing atau sering buang air, atau mungkin kita ada sedikit sariawan, atau juga mungkin bisa sedikit gatal-gatal. Tetapi tidak apa-apa, proses ini tidak akan berjalan lama. Kemudian akan terjadi regenerasi sel dalam jumlah yang sangat besar. Dan saudara, Invinikal dapat membantu untuk mengembalikan sensitivitas syaraf kita. Jadi saudara, banyak sekali keunikan-keunikan dari Invinikal ketika Anda mengkonsumsinya. Invinikal dapat digunakan dengan berbagai cara. Tentu saja yang utama adalah dengan cara kita meminumnya. Hasilnya akan sangat maksimal ketika kita mengkonsumsi 2-3 kapsul per harinya. Invinikal juga dapat digunakan untuk disemprot, mencuci sayur dan buah, mencuci daging yang akan dimasak, mencuci beras dan memasak nasi, dicampurkan dengan jus buah, dicampurkan pada susu kacang kedelai, dioleskan pada luka, dan lain-lain. Saudara, ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam mengkonsumsi Invinikal. Yang pertama adalah Invinikal tidak disarankan untuk kita langsung menelan kapsul tanpa dicampurkan dengan air. Namun apabila terjadi ketidaksengajaan mengkonsumsi langsung, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, kita cukup dengan meminum air dalam jumlah yang lebih banyak. Yang kedua adalah ketika kalau kita dalam masa perawatan dan mengkonsumsi obat-obat dari dokter, kita boleh mengkonsumsi Invinikal, namun diberikan jeda waktu kurang lebih sekitar 1-2 jam. Jadi, kinerja dari Invinikal dapat membantu proses kinerja obat dari dokter untuk membantu Anda menjadi lebih cepat dalam recovery kesehatan Anda. Saudara, kita sudah menyaksikan begitu banyaknya manfaat dari Invinikal. Pastikan Anda mengkonsumsinya setiap hari. I count every day. Sekian dari saya. Terima kasih.